Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang memberikan kesehatan pada kita semuanya, kenikmatan kita semuanya. Dan insya Allah yang warahmatullah, Bapak Ibu besok akan tinggalkan tanah air Indonesia menuju ke Dubai dan selanjutnya menuju ke Madinah dan ke Mekah melaksanakan ibadah umrah insya Allah. Pertama-tama atas nama manajemen Enera Group kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu memilih Enera Group untuk melayani Bapak Ibu dalam perjalanan suci Bapak Ibu melaksanakan ibadah umrah ini. Sebagai manusia, kami pun mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam proses dari mulai pendaftaran sampai besok untuk keberangkatan dan sampai seterusnya. Mudah-mudahan kesalahan Bapak Ibu memberikan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha berlimpah. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa besok ini keberangkatan ini merupakan keberangkatan perdana di musim umroh tahun 1424, 1425, 1926, 1426 Hijriah. Ya, jadi 1425 ini baru pertama kali umroh setelah melaksanakan ibadah haji. Kemarin Enera baru menyelesaikan ibadah haji, ya Enera Group selesai datang ke jamaah alhamdulillah dengan selamat datang ke Indonesia tanggal 7 Juli dengan membawa 1120 jamaah jamaah haji. Nah, ini merupakan jamaah umroh perdana, rombongan perdana. Insya Allah besok kita akan berangkatkan setelah sebanyak 45 kalau tidak salah, tidak sampai. Dan insya Allah Bapak Ibu akan terbang dengan Emirates. Ya, sebelum melaksanakan umroh dan sirat ke makam Rasulullah, Bapak Ibu akan singgah di Dubai terlebih dahulu dan akan jalan-jalan terlebih dahulu. Nah, para jemaah rahmatullah, insya Allah besok Bapak Ibu akan menggunakan EK 357 yang 17.40 Bapak Ibu akan terbang. 3 jam sebelum keberangkatan mohon Bapak Ibu sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau jam 17.40 tarik sebelumnya 3 jam, jam berapa kira-kira? Jam 2-an lah kira-kira, atau setengah 3. Mungkin bagi bapak-bapak habis Jumatan langsung menuju bandara. Koper sudah dibawa kemari? Koper besar? Koper kecil ada di rumah? Bapak Ibu, Emirat ini untuk profiling, untuk masukkan bagasi orangnya harus ada. Jadi mungkin Bapak Ibu besok sampai di bandara, di mana Ustaz bandaranya? Di Terminal 3. Dekat mana Ustaz kita cek meeting point-nya? Bapak Ibu masuk Terminal 3, cari ada restoran namanya Sate Khas Senayan. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu cari Sate Khas Senayan, silahkan kumpul di depannya. Ini bukan di dalam. Di mana? Para jamaah rahmatullah, nanti jamaah akan dipanggil satu-satu untuk melihat bagasinya dimasukkan. Dan tas cabin yang Bapak Ibu masih di rumah sekarang boleh dibagasikan. Bahkan kami menganjurkan tas cabinnya bagasikan aja. Kenapa sebabnya? Karena Bapak Ibu nanti turun di Dubai. Dubai itu jalannya jauh, bandaranya gede. Kalau gede biasa aja Pak, tapi berarti gede banget. Karena itu sebaiknya bagasikan aja di Mori Rasulullah, dan besok label bagasi akan atas nama masing-masing. Bapak Ibu, 17.40 waktu Jakarta belum waktu maghrib. Karena itu tolong jangan sholat maghrib dulu.
Bapak Ibu-Ibu, untuk sholat maghrib, Bapak Ibu-Ibu tidak usah juga sholat di atas pesawat. Kenapa sebabnya? Karena insya Allah kita akan landing di Dubai sekitar jam 10, jam 11 malam. Jadi waktu isya masih ada. Gimana dong? Jamak takhir nanti di Dubai. Cuma untuk menjamak takhir ini ada syaratnya. Syaratnya itu apa Pak Ustaz? Syaratnya itu ayyan wiya fil waqtil awal, orang harus niat di waktu yang pertama. Jadi Bapak Ibu-Ibu naik ke pesawat, duduk, begitu masuk waktu maghrib, niatkan di hati. Saya niat sholat maghrib nanti di jamak takhir di mana? Dubai. Bapak Ibu-Ibu, insya Allah kita terbang ke Dubai sekitar jam 8 jaman kita di atas pesawat. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan kemudahan serta keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, Allah, begitu landing di Dubai, Bapak Ibu selalu bersama. Kenapa? Karena bandara Dubai, masya Allah, tabarakallah, besar betul. Bisa jadi dari imigrasi harus naik tren lagi. Besar betul ya. Tolong kalau bersama-sama. Imigrasi di Dubai insya Allah cepat Bapak Ibu. Ya kan? Setelah tunggu setelah imigrasi, Bapak Ibu ketemu dengan conveyor belt tentang tempat ngambil apa namanya? Tas. Maaf, di Dubai tidak ada porter. Jadi ambil masing-masing, lalu menuju keluar, insya Allah di luar sudah ada petugasnya yang menjemput Bapak Ibu. Sampai di Madinah, Bapak Ibu, insya Allah jam 16.00. Jam 16 itu jam 4 sore. Bapak Ibu silakan imigrasi kalau sudah turun dari pesawat. Ya, setelah imigrasi Bapak Ibu silahkan ke tempat koper. Nah, kalau di Madinah koper nggak usah diambil. Gimana dong? Koper biarkan. Nanti ada porter yang biasa kita pakai akan mengatur koper Bapak Ibu dibawa ke bus insya Allah. Nah, para jemaah rahimakumullah, tatkala kita sampai di perbatasan kota Madinah Munawwarah, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al ziyaratana wiqayatan wa amanah min adzabin nar. Bapak Ibu nggak bisa setelah Bapak kita ucapkan salam, kita ucapkan doa, baca doa, Bapak Ibu silahkan ngomong dalam hati masing-masing. Ya Allah, ini Madinah Munawwarah kotanya Rasulullah. Saya Helmi ya Allah, umat Rasulullah yang belum pernah melihat wajah Nabi. Kuping saya belum pernah mendengar bagaimana suara Rasulullah. Tapi saya datang ke Madinah ini karena dorongan cinta saya pada baginda Rasulullah SAW. Tolong ya Allah, di awal saya melangkahkan kaki masuk ke Madinah ini, sampaikan salam pada baginda Rasulullah SAW. Sambil kita membaca sholawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terus kita baca sholawat sampai kita di depan hotel kita di Madinah. Insya Allah hotel kita di Madinah adalah hotel Movenpick Anwar Al-Madinah. Di mana posisinya? Insya Allah di ring pertama. Jadi begitu turun dari hotel langsung adalah halaman Masjid Nabawi. Insya Allah. Makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya di hotel. Insya Allah. Bapak Ibu, maaf, Bapak Ibu turun di Madinah sekitar jam 16.00. Mungkin dengan prosesi imigrasi dan yang lainnya akan ke hotel sekitar maghrib. Maaf Bapak Ibu, maghrib itu kadang-kadang kunci hotel belum siap.
Maaf, bukan berarti NRA nge-booking, tapi biasanya walaupun ini haji sudah habis, tapi umroh itu langsung datang, Pak. Jadi tidak pernah sepi sekarang Madinah Al-Munawwarah. Memang check out time di Madinah itu jam 12 siang. Tapi jam 12 siang ini ya, jamaah masih pada di masjid sholat zuhur. Realisasinya check outnya sekitar jam 2, jam 3 siang. Nah, belum tentu karena yang check out itu ratusan kamar, belum tentu kamar yang disiapkan untuk kita sudah beres dibersihkan. Biasanya paling cepat itu kunci didapat isya. Nah, kalau ini terjadi, Bapak Ibu-Ibu tidak usah khawatir, mendingan Bapak Ibu letakkan barang di lobi. Nanti Mutawif dan Ustadz akan nunggu barang tersebut. Bapak Ibu sholat maghrib di mana? Tunggu sampai isya. Mendingan kita gunakan waktu untuk iktikaf di Masjid Nabawi. Insya Allah pulang dari Masjid Nabawi, insya Allah kunci sudah siap dan insya Allah kita bisa bikin makan malam. Bapak Ibu-Ibu, ziarah ke Raudhah sekarang harus pakai tasrih. Dan tasrih ini baru diajukan ketika Bapak Ibu sampai di Madinah. Karena itu jamaah rahimahullah doakan mudah-mudahan tasrih Raudhahnya keluar. Ya, izin Raudhahnya keluar. Kalau izin Raudhahnya keluar, Bapak Ibu dipisah waktunya dan tolong tepat waktu. Tidak ada ngumpul di waktu yang ditentukan, maaf, kita akan tinggal. Insya Allah jamaah rahimahullah, Bapak Ibu pun juga, ya kan? Bapak Ibu pun juga akan dibawa ziarah ke kota Madinah Al-Munawwarah, ke tempat yang bersejarah dan sindatan Rasulullah SAW. Nanti diatur waktunya pun juga. Dan insya Allah 3 malam Bapak Ibu di Madinah, dan hari ketiganya Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah. Ustaz, hari Kamis besok nanti kita akan ke Madinah, jam berapa kita berangkat? Insya Allah ba'da zuhur. Ba'da zuhur. Terus apa yang dilaksanakan? Pagi-pagi setelah sholat subuh silahkan pamitan. Pamitannya bagaimana? Pamitannya datang aja ke belakang kubur Nabi, ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu bicara, ya Rasul, saya pamit ya, meninggalkan kota Madinah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau kalau bisa tahun depan saya bisa balik lagi. Kalaupun saya Engkau tidak berikan kesempatan balik ke Madinah lagi, suatu waktu tolong ya Allah, ketika saya diwafatkan dalam keadaan husnul. Nah, Bapak Ibu, kalau sempat sholat duha dulu, salam. Nah, beres sholat duha, Bapak Ibu masuk ke hotel, silahkan mandi apa? Mandi sunnah ihram. Karena sebelum kita ihram sunnahkan mandi sunnah ihram itu bagaimana Pak Ustaz? Mandi biasa, cuma niatnya berbeda. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Nah, silakanlah mandi sebersih mungkin, pakailah sabun sewangi mungkin, kumis yang gak rapi rapikan, jenggot yang gak rapi rapikan, tubuh yang panjang potong. Lalu jamaah rahimahullah gantilah bajunya pakai baju ihram, pakai wangi-wangian di badan sewangi mungkin. Sebelum zuhur masuk Masjid Nabawi, sholat zuhur di Masjid Nabawi, berjamaah dengan imam. Tapi lanjutkan sholat asar jamaah takdim dengan asar. Selesai itu para jamaah imam kembali ke hotel, makan siang, dan setelah makan siang Bapak Ibu akan dibawa ke stasiun kereta api. Karena insya Allah dari Madinah ke Mekah pakai kereta api cepat. Karena pakai kereta api cepat, tolong tepat waktu. Kalau pakai bus masih bisa molor-molor, karena bisa tunggu. Tapi kereta api cepat nggak bisa. Jam sekian. Jam berapa kereta api cepatnya? Saya belum tahu informasinya. Nanti akan diberitahu. Yang pasti jamaah rahimahullah, Pak, dari hotel kita di Mokanti, biasanya kita akan bawa terlebih dahulu ke Bir Ali.
Bir Ali itu tempat miqat. Jadi orang yang akan umroh dari Madinah harus ke Bir Ali terlebih dahulu. Berapa kilometer jaraknya? Jaraknya 7 kilometer. Di Bir Ali, Bapak Ibu, yang wajib itu niat. Jadi bisa jadi bapak-bapak nggak turun, bisa jadi ibu-ibu nggak turun. Kenapa? Kalau turun dari parkiran mobil ke masjidnya aja 15 menit, belum ke toiletnya 15 menit, terus sholatnya, belum nyasarnya, dari bisnya, bisa jadi berjam-jam di situ. Sedangkan kita ada kereta cepat yang waktunya tidak bisa nunggu kita. Karena itu ya mohon kalau sempat setelah makan siang Bapak Ibu akan dibawa kemana? Ke Bir Ali. Di Bir Ali ini cukup niat, tidak harus turun. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Atau nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kalau sudah niat umroh ini yang tempatnya di hati, berarti di mana tempatnya tadi? Di hati. Tempat ininya, tempat wilayahnya di mana? Di Bir Ali. Setelah niat ini, berarti bapak-bapak, ibu-ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Gak boleh tuh, begitu sampai ke Mekah ngomong, Ustaz saya jadi umrohnya capek apapun yang terjadi harus dilaksanakan. Sakit, dorong. Bahkan maaf, kalau sudah niat umroh, ternyata Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa orang itu, maka tetap dia dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan, tapi kafannya disunahkan dari baju ihram yang dia pakai. Bahkan kata Nabi, la tuhammiluhu, ketika dikafani jangan ditutup kepalanya. Padahal kalau kita menutupi tangan paling mayat, paling tutup. Ada apa namanya? La tuhammiluhu, jangan ditutup kepalanya kata Nabi. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Orang itu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Pas bangun, labbaik Allah. Ada yang mau daftar? Para jemaah rahimahullah, maaf, kalau sudah niat umrah ini yang saya misalkan dengan tanda tangan kontrak dengan Allah, maaf, maka argo larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Bapak-bapak yang pakai peci, pecinya copot. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit. Karena itu bapak-bapak besok pakai sendal, jangan pakai sepatu. Laki-laki, mohon maaf, laki-laki hanya menggunakan 2 helai pakaian. Bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz, kemarin saya lihat di Shopee, dilihat katanya ini ada celana dalam untuk ihram, nggak ada jahitannya. Boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi bayar dam. Lo kok bayar dam? Karena baju ihram itu 2 helai. Kalau pakai itu, sebaiknya bagaimana? Nggak usah. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka cadar, termasuk tutup muka masker. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian. Jadi setelah niat baru tidak boleh pakai wangi. Wangi-wangian itu termasuk apa? Termasuk sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok bukan blok? Ustaz, gimana kalau minyak angin, minyak kampah, GPU, balsem?
Apitso. Oh itu mah bukan wangi tapi bau. Boleh dipakai. Wow. Emang ada pakai GPU buat wangi-wangian? Buat mulut enggak? Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman. Hati-hati di stasiun nanti melihat, oh ini tanaman bagus banget ya, keren, ada. Laki-laki dan perempuan yang mau rahimahullah dilarang untuk, mohon maaf, gunting rambut, nyabut rambut atau bulu kuning. Hati-hati kucek-kucek hidung, kejabut bulu hidungnya, bayar dah. Kucek-kucek hidung, satu hidung yang mau rahimahullah kasih makan fakir miskin. Kasih makan fakir miskin itu yang mau rahimahullah kira-kira ya satu umur. Satu umur itu berapa? Sekitar 10 sampai 15 tahun. Jadi kalau kucek-kucek hidung, cabut bulu hidungnya berapa? 15 real. 20 hidung? 30 real. 30 hidung? Motong kambing. Karena itu ya rahimahullah, mohon maaf Bapak Ibu-ibu, jaga. Laki-laki dan perempuan dilarang bercukur. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum kita tahallul, maka satu, umrah kita batal. Dua, dia harus motong onta bukan kambing. Karena yang rahimahullah, setelah niat, ingat larang ihram berlaku. Kita menuju ke apa namanya? Ke stasiun sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ustaz, kita telat nih. Ya, misalnya kereta kita jam 2:30. Bapak-bapak, ibu-ibu telat. Gimana Ustaz? Kalau jam 2 baru kumpul, baru mau berangkat. Maaf, kalau ini terjadi kita nggak kebir alih. Lah, kalau nggak kebir alih gimana dong niatnya? Gak usah kecil hati. Si kereta nanti akan sejajar dengan bir alih. Jadi bapak ibu-ibu begitu naik kereta, nanti diumumin di kereta. Sebentar lagi kita akan sejajar dengan kita. Jadi jangan pelor. Nempel? Oh. Jadi begitu duduk, niat dulu. Niatnya mana? Nanti sekitar 2 menit kita jalan, kita akan lewatin bir alif, niat di situ. Itu Pak Jawa. Sama nggak? Sah. Itu namanya muhadatul miqat. Apa muhadah itu? Muhadah itu sejajar dengan. Insya Allah naik kereta cepat itu sekitar 2 jam sampai ke Mekah. Dan dari Mekah nanti dijemput dengan bis, insya Allah di Morimaklo. Dan bis kita akan membawa ke hotel kita di Mekah. Hotel kita namanya Hotel Hilton Convention. Hilton Convention itu bagus Pak, ya kan? Kamarnya bagus. Ya, cuman maaf kalau pulang dari masjid agak nanya. Gitu aja. Ya. Itu para jemaah. Bapak ibu-ibu sampai di hotel di Mekah, insya Allah bapak ibu-ibu langsung akan makan malam dulu, insya Allah ya kan? Baru kemudian akan siap-siap untuk melaksanakan rukun umroh, yaitu rukun umroh pertama yaitu ihram. Di mana ihramnya? Di bir hari. Rukun umroh yang kedua para jemaah rahimahullah, bapak ibu-ibu siapkan diri bapak ibu-ibu dan Eva nanti akan menyiapkan headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar. Sehingga ibu-ibu bapak-bapak tidak usah bawa-bawa buku. Baca begini, tidak seorang cukup dengerin aja apa namanya? Ini doanya. Cuman headset ini, tolong, ini bukan souvenir. Karena itu balikin. Karena banyak yang hilang dianggap souvenir. Nah bapak ibu-ibu, kalau suara ustaz sudah terdengar, bapak ibu-ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, selamat puasa, cukup mengaminkan doanya. Amin, amin. 2, boleh matikan handphone.
headsetnya doa sendiri. 3, boleh juga ngikutin doa Ustaz. Allahumma, silakan ikutin Allahumma. Tapi tolong kalau ngikutin doa Ustaz, perlu diperhatiin. Kemarin hajian, zaman saya 45 orang semangat betul setiap doa ngikutin doa saya. Allahumma, mereka kompak. Allahumma. Haji kan padat Pak. Ketika tawaf putaran ketiga, jempol kaki saya keinjak sama orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injak jempol kaki saya. Pas keinjak, Allahumma, aduh. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh. Saya tanya Pak Haji, kenapa doanya pakai haji? Ustaz, kita dengar semuanya. Ustaz, doanya Allahumma. Siapkan diri masuk Masjidil Haram. Ketika masuk Masjidil Haram kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina Rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikrami. Masuk masjid Jemaah Allah, Ka'bah mulai kelihatan. Pas Ka'bah kelihatan semuanya, sama-sama kita baca doa. Allahumma zid hada al baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man 'azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa birra. Kita tetap itu Ka'bah sambil hati munajat. Ya Allah, terima kasih hari ini ya Allah, di akhir bulan Muharram Kau berikan kesempatan saya untuk menatap rumah-Mu yang suci. Ya Allah, hari ini saya bersinggung di hadapan Engkau. Ketika saya melihat Ka'bah pertama kali, terbayang wajah ibu dan bapak saya. Mereka ya Allah sampai wafatnya belum sempat datang ke Mekah ini. Bukan mereka mengabaikan perintah Engkau, tapi mereka berkorban demi saya anak-anaknya ya Allah. Karena itu tolong angkat derajat mereka ya Allah. Ya Allah, perkenankan Kau terima saya sebagai tamu. Izinkan Kau bimbing saya ya Allah Rabbana. Lalu kalau sudah tenang, kita laksanakan tawaf. Tawaf itu ada syaratnya. 1, tawaf harus dalam keadaan suci. Karena itu pastikan Bapak Ibu ketika tawaf dalam keadaan suci. Ustaz, maaf, tadi saya tentu tapi sedikit. Pak, gimana kalau batal Ustaz? Berhenti tawafnya, wudu dulu, nggak bisa tayamum, harus wudu. Lalu kemudian lanjutkan di putaran berapa tadi kita? Tawaf, posisi Ka'bahnya sebelah kiri. Tolong bapak-bapak, sekarang zaman handphone, zaman selfie. Tolong urusan selfie nanti aja belakang. Ini baru tawaf langsung belakangin itu Ka'bah sambil foto, langsung update status. Ka'bah putaran pertama. Masya Allah. Yang begini nanti tawaf Jemaah Allah 7 putaran. Inilah Jemaah Allah, angka 7 itu angka luar biasa. Bumi berapa lapis? 7. Langit? 7. Hari? 7. Pusing? 7. Obatnya? Puyar bintang. Nah, para Jemaah Allah, tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Maaf kalau ini sudut Hajar Aswad Jemaah Allah. Ketika kita melewatinya, sunnahnya 1 cium, 2 sentuh, 3 salam. Cium tentunya susah, sentuh repot. Bahkan Jemaah Allah, kalaupun kita sentuh, ini Hajar Aswad itu disiram minyak wangi. Jadi kalau kita sentuh tangan kita wangi, berantem apa enggak? Makanya yang aman coba kita istilah. Kita angkat tangan sambil berkata Bismillah Allahu Akbar sama-sama. Kalau kita kecup, bukan kecup dulu baru angkat, tapi angkat dulu kemudian
Dan gak usah begini, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Rasulullah SAW saya sampaikan tadi memberikan contoh berapa? 3. Cium kalau enggak, sentuh kalau enggak, salam. Jadi istilah dari jauh insya Allah sesuai sama dengan nyium hajar. Kali itu tolong jangan paksakan nyium hajar aswad. Apalagi pakai joki diual-ual. Khususnya bagi bapak-bapak jangan paksakan nyium hajar aswad. Karena sekarang mulai tanggal 1 Muharram orang yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah hanya yang pakai baju ihram bapak-bapak. Coba bayangkan bapak-bapak pakai baju ihram desek-desekan nyium hajar aswad, tiba-tiba bawahannya ketarik orang. Kiamat sugro ya. Karena itu tolong bapak-bapak jangan paksakan nyium hajar aswad. Juga jangan kejadian seperti haji yang kemarin. Ada jamaah yang rahimahullah, saya pas masuk ke masjid jam setengah 12 malam ada jamaah yang keluar dari masjid. Bajunya berantakan, Pak. Anjingnya copot semuanya. Pak, sapunya sobek. Baju rambutnya awet-awet. Saya tanya bapak dari mana? Misalkan Pak, bukan bosan dari mana? Habis nyium hajar aswad. Terus gimana Ustaz? Udah bosan. Oh, luar biasa. Udah dekat saya. Tiba-tiba orang Mesir desak semakin. Saya pukul belum bosan. Udah dekat lagi Ustaz. Orangnya desak satu malam. Saya sikut kepalanya Ustaz. Akhirnya itu hajar aswad terbuka saya. Saya ciumin. Lama Ustaz, nikmat. Saya komentar. Hey man, how can you get beauty if the way is not beauty? Tolong jangan paksakan nyium hajar aswad yang sunnah tapi lewat jalur yang haram. Tolong tidak ada doa yang wajib dibaca. Yang sunnah dibaca tasbih subhanallah takbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Selama tawaf sunnahnya baca tasbih. Kecuali begitu sampai kita di rukun yamani. Rukun yamani sunnahnya kita sentuh. Gak bisa kita sentuh, angkat tangan, tapi gak kita cukup. Di situ kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai 7 putaran, awalnya di hajar aswad, berakhirnya hajar aswad, silahkan bapak ibu doa. Doa di mana Pak Ustaz? Sebaiknya doa di multazam. Apa itu multazam? Tempat yang paling mustajab. Mana posisinya Pak Ustaz multazam tuh? Bapak ibu lihat hajar aswad. Sampingnya ada pintu Ka'bah. Antara hajar aswad ke pintu Ka'bah, itulah namanya multazam. Pintu Ka'bahnya termasuk multazam. Sebaiknya nempel di dinding Ka'bah. Gak bisa nempel di pintu Ka'bah berantukan. Gak bisa mundur ke belakang. Gak bisa mundur ke belakang. Yang penting searah. Beres kalau di multazam, kalau bisa sempat dan kosong, geser atau ada maqam Ibrahim. Kata Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan oleh kalian maqam Ibrahim tempat salat. Di situ salat sunnah tawaf. Ustaz, kayaknya kesana penuh, boleh jadi tempat saya doa? Boleh. Dimanapun juga boleh. Niatnya bagaimana Ustaz? Usolli bareng. Sunnatat tawafi rakaatain lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai doa di sekitar maqam Ibrahim, selesai sholat silakan doa di sekitar maqam Ibrahim. Di sekitar maqam Ibrahim tempat mustajab. Nah, para jamaah rahimakumullah, beres minum air Zam-Zam, silakan Bapak Ibu cari tempat sa'i. Para jamaah rahimakumullah, sa'i tidak harus punya wudu. Jadi kalau batal, lanjutkan sa'i.
sa'i dari Bukit Sofa menuju ke Marwah, jaraknya sekitar 400 meteran. Jadi kalau kali 7 berapa? 2,8. Sanggup kira-kira? Jalan kaki segitu? Bapak-bapak ibu nggak sanggup, tenang. Ya, di sofa itu banyak orang yang mau dorongan. Silakan pakai jasa dorongan itu orang-orang. Cuman kalau pakai jasa dorongan itu, biasanya mereka dorongnya nggak pakai rem. Dorongnya karena meja restoran. Dan sekarang bapak ibu-ibu ada untuk bawa pakai mobil golf. Sah apa enggak? Sah. Karena dulu Nabi ketika tawaf kadang naik onta, kadang jalan. Jadi kalau yang nggak kuat naik ke lantai 3, di lantai 3 jemaah imam di lantai 2 itu ada mobil golf 30 real kalau salah. Dan cepat, lebih cepat dari apa namanya? Dari nah, sofa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke sofa 2. Sofa ke Marwah 3. Marwah ke sofa 4. Sofa ke Marwah 5. Marwah ke sofa 6. Sofa ke Marwah 7. Jadi satunya di sofa, 7-nya di Marwah. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika sa'i. Bapak ibu mau diem boleh, mau baca sholawat boleh, mau baca Quran boleh, mau ngobrol boleh. Saya sambil ngobrol boleh nggak? Boleh. Tapi apa nggak ada tempat yang lain ngobrol? Nah, antara sofa dan Marwah ada lampu hijau. Dulu lampu hijau itu rembah begini. Karena Hajar dulu letakkan anaknya dekat Ka'bah, Hajar naik ke sofa dulu lihat anaknya, oh anaknya masih ada di sana, jalanlah dia ke Marwah. Tiba-tiba jalanan, Hajar nggak bisa lihat anaknya. Di tempat dia nggak bisa lihat anaknya, dia lari. Sekarang sudah tidak turun lagi, tapi kasih lampu. Di sini kita sunnah lari kecil, yang laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah. Sambil baca doa, Rabbikfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Kalau sudah selesai 7 doa, silakan bapak ibu ambil gunting, ambil minimal 3 helai kita Ustaz, saya pengen botak kita di situ. Nanti ketika bapak itu pulang akan ditawari botak. Para jemaah Allah, bapak ibu nanti akan tawaf malam Jumat. Ingat, malam Jumat itu malam padat. Dan insya Allah jemaah Allah subuhnya bapak ibu akan duduk subuh di Masjid Haram. Dan saya ingatkan subuh hari Jumat imam itu suka baca surat As-Sajdah. Ya. Dan imam ketika membaca ayat yang ke-15 dari surat As-Sajdah tersebut, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha qalu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Akan takbir, Allahu Akbar, tidak rukuk langsung. Kenapa langsung sujud? Ini ayat sajadah. Yang membaca yaitu si imam, yang mendengar yaitu si makmum, sunnah sujud. Habis itu imam bangkit lagi melanjutkan bacaan. Kalau imam besok hari Jumat subuh di mana? Di Mekah membaca surat As-Sajdah yang diawali dengan kalimat Alif Lam Mim. Oh, ini imam berarti akan sujud tilawah. Ikut silahkan imam sujud, kita sujud. Nggak ikut sujud batal sholat. Ustaz lagi sujud bacaannya apa? Bacanya khusus. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz apa? Ya baca subhanallah. Ustaz lupa, diam. Yang penting sujud bukan berdoa. Insya Allah Bapak Ibu akan Jumatan di Mekah.
Maaf, di Indonesia adzan baru datang ke masjid. Di Mekah jam 9 pagi Masjidil Haram sudah tutup. Jam berapa? 9 pagi. Gak bisa masuk di dalam. Maaf, di halaman masjid udara sekarang di Mekah 42-45 derajat Celcius. Silakan kalau kuat panas. Lupa aja. Perempuan bagaimana? Perempuan silahkan ikut sholat Jumat. Dan kalau ibu-ibu sudah dipangan, ibu-ibu tidak usah sholat zuhur lagi. Insya Allah hari Sabtu besok depan Bapak Ibu akan dibawa ziarah di kota Mekah, termasuk mau umroh yang kedua dengan mengambil mikot di Jirona. Karena di Jirona tidak ada tempat ganti baju, tolong yang mau umroh pakai baju ihram dari di Jirona. Nanti tinggal lihat. Umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang lain. Syaratnya orang yang diumrohkan orang yang sudah tidak bisa datang ke Mekah lagi. Nah, para jemaah rahmatullah, insya Allah Bapak Ibu hari Minggunya Bapak Ibu akan tinggalkan kota Mekah menuju ke Jeddah. Ingat, sebelum meninggalkan kota Mekah, tolong sempatkan tawaf ibadah terlebih dahulu. Pamitan terlebih dahulu para jemaah Ibu. Nah, insya Allah Bapak Ibu dari Jeddah akan terbang ke Dubai, transit sekitar 2,5 jam. Dan maaf, di bandara Dubai tolong pakai kacamata kuda. Nah, Ustaz pakai kacamata kuda? Karena bandara Dubai itu sama dengan mall. Kalau nggak pakai kacamata kuda nanti jeralapan. Dia gini sel, dia gini diskon. Khawatir ketinggalan sama. Itu para jemaah Ibu. Itu para jemaah Ibu, Bapak Ibu, dan mudah-mudahan nanti pulang ke Indonesia Bapak Ibu akan mendapatkan satu air zam-zam sekitar 5 bulan, insyaallah. Bapak Ibu, saya tidak berangkat karena saya baru pulang haji beberapa minggu yang lalu. Yang akan berangkat besok insyaallah Ustaz Abdul Rahman, beliau imam yang pakai topi merah. Insyaallah beliau sering ke Dubai ya. Bapak Ibu di luar Dubai, insyaallah jemaah imam nanti sudah kalau memberikan kemudahan pelajaran. Ongkos yang Bapak Ibu bayarkan insyaallah sudah termasuk semuanya. Cuma Bapak Ibu yang belum termasuk kutip gaib di Dubai. Jadi setiap orang, ya ini udah kayaknya konsensus sedunia. Kalau kita tur kemana-mana itu, satu orang itu dikenakan tip $5, $3 untuk